warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 8 PAIH Ilmu Pendidikan Islam ingin mempresentasikan makalah kami yang berjudul Kurikulum Pendidikan Islam. Pengertian kurikulum pendidikan Islam. Kosakata kurikulum telah masuk ke dalam kosakata bahasa Indonesia dengan arti susunan rencana pengajaran. Kosakata tersebut menurut sebagian ahli berasal dari bahasa Latin. Kurikulum yang berarti bahan pengajaran, dan ada pula yang mengatakan berasal dari bahasa Prancis courrier yang berarti berlari. Sekian banyak pengertian kosakata tentang kurikulum. Dari segi bahasa ini dapat diartikan bahwa kurikulum ialah rencana atau bahasan pengajaran sehingga arah kegiatan pendidikan menjadi jelas dan terang. Konsep kurikulum pendidikan Islam. Untuk dapat memahami usaha pembinaan dan rasa tanggung jawab pendidikan yang dilakukan oleh lembaga pendidikan formal, ada baiknya dikemukakan beberapa pengertian yang berkaitan dengan informal, formal, dan non-formal. Pendidikan formal adalah usaha pendidikan yang diselenggarakan secara sengaja, berencana, terarah, dan sistematis melalui lembaga pendidikan yang disebut dengan sekolah. Pendidikan informal adalah usaha pendidikan yang diselenggarakan secara sengaja, tapi tidak berencana dan sistematis di luar lingkungan keluarga. Pendidikan non-formal adalah pendidikan yang diselenggarakan secara sengaja dan berencana, tetapi tidak sistematis di luar lingkungan keluarga dan sekolah. Karakteristik kurikulum pendidikan Islam. Pertama, mementingkan tujuan agama dan akhlak dalam berbagai hal, seperti tujuan dan kandungannya, kaidah, alat, dan tekniknya. Kedua, meluaskan perhatian dan kandungan hingga mencakup perhatian, pengembangan, serta bimbingan terhadap segala aspek pribadi pelajar dari segi intelektual, psikologi, sosial, dan spiritual. Begitu juga cakupan kandungannya termasuk bidang ilmu, tugas, dan kegiatan yang bermacam-macam. Ketiga, adanya prinsip keseimbangan antara kandungan kurikulum tentang ilmu dan seni, pengalaman, dan kegiatan pengajaran yang bermacam-macam. Prinsip kurikulum pendidikan Islam menurut Abidinata, prinsip kurikulum pendidikan dasar Islam dikelompokkan menjadi 7 sebagai berikut. Sesuai dengan fitrah manusia, sebagai makhluk yang mempercayai adanya Tuhan atau dasar keagamaan religiusitas. Kedua, sesuai dengan perkembangan kejiwaan, bakat, dan kecerdasan anak atau dasar psikologis. Ketiga, meletakkan dasar-dasar ke arah pengembangan sikap, pengetahuan, keterampilan, dan daya cipta yang diperlukan anak untuk hidup di lingkungan masyarakat atau dasar sosiologis. Keempat, memberikan kemampuan dasar untuk masuki jenjang pendidikan menengah atau yang lebih tinggi, atau dasar keseimbangan. Kelima, memberikan bekal untuk mengembangkan diri sesuai dengan asas pendidikan anak usia dini dan seumur hidup, atau dasar pedagogis. Keenam, memberikan bekal untuk menggunakan produk ilmu pengetahuan dan teknologi, atau dasar iptek. Ketujuh, memberikan pemahaman, penghayatan, dan pengalaman nilai-nilai budaya bangsa dan berkembang di masyarakat, atau dasar nasionalisme dan kultural. Kurikulum pendidikan Islam. Tujuan kurikulum pendidikan Islam adalah untuk supaya tercapainya tujuan pendidikan Islam, baik berupa tujuan pendidikan, materi pelajaran, sarana prasarana, metode, penelitian, dan segala hal yang berpengaruh pada terjadinya perubahan pada peserta didik sesuai dengan tujuan pendidikan itu sendiri. Selanjutnya, komponen-komponen pokok kurikulum pendidikan Islam. Muhammad Muzammil Al-Bashir menyebutkan komponen kurikulum terdiri atas al-ahdaf al-ta'limiyah atau tujuan pendidikan. Yang kedua, al-muhtawa atau materi. Yang ketiga, turhu tadri wa wasailihi atau metode pembelajaran, dan al-takwim atau evaluasi. Yang pertama, tujuan kurikulum. Tujuan kurikulum terbagi ke dalam 3 tahap, yaitu tujuan nasional, tujuan institusional, dan tujuan kurikuler. Tujuan nasional adalah tujuan yang ingin dicapai secara nasional berdasarkan falsafah negara sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Sisdiknas. Tujuan institusional adalah tujuan yang ingin dicapai oleh suatu institusi pendidikan sebagai penyelenggara pendidikan. Sedangkan tujuan kurikuler adalah tujuan yang hendak dicapai suatu program studi, bidang studi, atau mata pelajaran yang disusun, mengacu, atau berdasarkan tujuan institusional dan tujuan pendidikan nasional. Yang kedua adalah materi. Al-Bashir menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan materi adalah tema-tema pembelajaran yang telah ditentukan yang mengandung berbagai keterampilan, baik yang bersifat akliyah atau knowledge, jasadiyah, dan berbagai cara mengkajinya atau mempelajarinya. Yang ketiga adalah metode.
Dalam metode, semua mengacu pada cara-cara untuk menyampaikan materi pendidikan oleh pendidik kepada peserta didik disampaikan dengan efektif dan efisien untuk mencapai tujuan pendidikan yang ditentukan. Yang keempat adalah evaluasi. Evaluasi kurikulum dimaksudkan menilai suatu kurikulum sebagai program pendidikan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, relevansi, dan produktivitas program dalam mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Selanjutnya, asas religius, filosofis, psikologis, dan sosiokultural pengembangan kurikulum pendidikan agama Islam. Yang pertama adalah asas religius. Dalam asas religius, kurikulum diharapkan dapat menolong siswa untuk membina iman yang kuat, teguh terhadap ajaran agama, berakhlak mulia, dan melengkapinya dengan ilmu yang bermanfaat di dunia dan di akhirat. Yang kedua adalah filosofis, asas filosofis. Asas filosofis berperan sebagai penentu tujuan umum pendidikan Islam. Dapat diartikan bahwa kurikulum tidak lepas dari filsafat. Yang ketiga adalah asas psikologis. Asas psikologis tentang perkembangan anak didik dalam berbagai aspek, serta cara menyampaikan bahan pelajaran agar dapat dicerna dan dikuasai oleh anak didik sesuai dengan tahap perkembangannya. Dan yang keempat adalah asas sosiologi. Asas sosiologi berperan untuk memberikan dasar dalam menentukan apa saja yang akan dipelajari sesuai dengan kebutuhan masyarakat kebudayaan, perkembangan ilmu pengetahuan, dan teknologi. Selanjutnya adalah pendekatan pengembangan kurikulum pendidikan agama Islam. Yang pertama adalah pendekatan subjek akademis. Pendekatan subjek akademis dalam menyusun kurikulum PAI dilakukan dengan berdasarkan sistematisasi disiplin ilmu. Misalnya, untuk aspek keimanan atau mata pelajaran akidah menggunakan sistematisasi ilmu tauhid, aspek atau mata pelajaran Al-Quran menggunakan sistematisasi ilmu Al-Quran dan atau ilmu tafsir, dan akhlak menggunakan sistematisasi ilmu akhlak. Yang kedua ada pendekatan humanistis. Pendekatan humanistis dalam kurikulum bertolak dari ide memanusiakan manusia. Maksud memanusiakan manusia berarti usaha memberi kesempatan peserta didik untuk mengembangkan alat-alat potensialnya seoptimal mungkin untuk difungsikan sebagai sarana pemecahan masalah kehidupan, pengembangan iptek, sains, dan budaya, serta pengembangan sikap. Yang ketiga adalah pendekatan teknologis. Pembelajaran PAI dikatakan menggunakan pendekatan teknologis bila mana ia menggunakan pendekatan sistem dalam menganalisis masalah belajar, merencanakan, mengelola, melaksanakan, dan menilainya. Dan yang keempat adalah pendekatan rekonstruksi sosial. Pendekatan rekonstruksi sosial berasumsi bahwa manusia adalah sebagai makhluk sosial yang dalam kehidupannya selalu membutuhkan manusia lain, selalu hidup bersama, berinteraksi, dan bekerja sama. Tugas pendidikan terutama membantu agar anak didik menjadi cakap dan selanjutnya mampu ikut bertanggung jawab terhadap pengembangan masyarakatnya. Dan yang terakhir adalah hidden kurikulum dalam proses pendidikan Islam. Kurikulum tidak formal atau kurikulum tersembunyi dapat berupa tradisi, model tindakan, atau nilai-nilai luhur yang berpengaruh terhadap kehidupan peserta didik. Karena itu, pada dasarnya, pendidikan sekolah harus selalu mengajarkan nilai-nilai baik yang direncanakan maupun tidak. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.